Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Oki Saputra dengan NPM 21140711026. Saya dari kelas TP. Saya di sini akan mempresentasikan materi mengenai transmisi otomatis. Nah, transmisi otomatis ini dari mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian. Tanpa berlama-lama, langsung saja saya mulai presentasinya. Eh, Transmisi otomatis atau automatic transmission. Nah, sebelum kita lanjut ke transmisi otomatis, kita mengenal terlebih dahulu mengenai pengertian transmisi. Transmisi adalah salah satu dari sistem pemindahan tenaga dari mesin ke diferensial, kemudian ke poros aksel yang mengakibatkan roda dapat berputar dengan menggerakkan mobil yang berfungsi mendapatkan variasi momen dan kecepatan sesuai dengan kondisi jalan dan kondisi pembebanan. Ya, yang pada umumnya dengan menggunakan perbandingan-perbandingan roda gigi dan untuk mereduksi putaran sehingga diperoleh kesesuaian tenaga mesin dengan beban kendaraan. Nah, transmisi diperlukan karena mesin pembakaran yang umumnya digunakan dalam mobil merupakan mesin pembakaran internal yang menghasilkan putaran rotasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang transmisi otomatis. Nah, transmisi, transmisi otomatis ini merupakan suatu transmisi otomatis adalah transmisi yang perpindahan giginya terjadi secara otomatis berdasarkan beban mesin atau besarnya penekanan pedal gas dengan kecepatan kendaraan. Nah, transmisi otomatis ini merupakan bagian dari sistem pemindahan daya yang sudah berkembang dari sistem yang bekerja secara manual menjadi sistem yang bekerja secara otomatis. Nah, transmisi otomatis ini merupakan penyederhanaan dari sistem transmisi manual. Nah, transmisi transmisi otomatis ini lebih sederhana bentuknya. Perbedaan perbedaan transmisi otomatis dan transmisi manual dapat dicermati sebagai berikut. Nah, yang pertama itu tidak ada pedal kopling pada mobil dengan transmisi otomatis. Nah, itu sudah jelas. Dan yang kedua, tidak ada proses perpindahan gigi yang ada pada perintah untuk berjalan secara otomatis. Perpindahan gigi secara otomatis ini sesuai dengan besarnya penekanan pada pedal akselerator dan kecepatan kendaraan. Selanjutnya itu, nah ini ada keuntungan menggunakan transmisi otomatis. Nah, yang pertama itu ada mengurangi kelelahan pengemudi karena tidak ada pengoperasian pedal kopling dan pengundian gigi. Nah, kita lebih bisa santai atau lebih santai dalam mengendarai mobil. Nah, yang kedua itu perpindahan gigi terjadi secara otomatis dan lembut. Nah, yang ketiga itu ada mengurangi beban mesin karena mesin dan pemindah daya dihubungkan melalui fluida secara hidrolis atau torque converter. Nah, di sini kita dapat melihat perbedaan konstruksi transmisi otomatis dan transmisi manual. Nah, kita lihat gearbox transmisi otomatisnya. Di sini gearbox transmisi otomatis bentuknya lebih sederhana daripada gearbox transmisi manual. Nah, pada transmisi otomatis itu bentuknya lebih ramping, sedangkan gearbox pada transmisi manual itu bentuknya lebih besar. Sini saya akan menjelaskan komponen-komponen pada transmisi otomatis. Nah, pada transmisi otomatis itu mempunyai tiga komponen penting. Nah, tiga komponen penting itu yang pertama ada torque converter, yang kedua planetary gear unit, dan hydraulic control unit. Nah, yang membedakan dari transmisi manual itu yaitu adanya planetary gear unit. Komponen yang pertama itu ada torque converter. Torque converter atau pengubah momen berfungsi mengubah tenaga putar yang dihasilkan oleh mesin yang selanjutnya disalurkan ke unit roda gigi planet atau planetary gear unit. Torque converter terpasang pada sisi input shaft dan diikat dengan baut terhadap bagian belakang poros engkol mesin melalui drive plate. Nah, torque converter atau kopling fluida adalah komponen yang menghubungkan engine dengan transmisi secara hidrolik. Jadi tidak ada hubungan mekanikal secara langsung antara engine dengan transmisi.
Nah, di sini ada beberapa fungsi dari torque converter yang ada pada transmisi otomatis. Nah, yang pertama itu memperbesar momen. Yang kedua ada sebagai kopling otomatis. Nah, ini nih sebagai kopling otomatisnya transmisi otomatis. Yang ketiga itu meredam getaran perpindahan daya. Yang keempat ada sebagai flywheel dan yang kelima ada menggerakkan pompa oli. Ini merupakan gambar dari torque converter. Selanjutnya, komponen-komponennya ada torque converter, yaitu ada tiga, yaitu pump impeller, turbine runner, dan kopling. Nah, nomor satu ini merupakan pump impeller, dan yang kedua ada turbine runner, dan yang ketiga ada kopling. Ini tadi komponen torque converter. Nah, ini merupakan bentuk dari pump impeller. Yang sebelah kanan ini ada turbine runner, dan yang seperti pipa, seperti baling-baling ini statornya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja dari torque converter. Nah, cara kerja torque converter terdiri dari tiga langkah, yaitu satu stall, dua akselerasi, dan tiga kopling. Berikut ini penjelasan singkat mengenai kerja torque converter. Nah, yang pertama itu ada stall. Saat pengemudi menginjak pedal rem, mesin meneruskan tenaga ke pump impeller, namun turbin tidak berputar sehingga kendaraan tidak dapat bergerak. Nah, yang kedua itu ada acceleration. Saat pedal rem dilepas dan pedal gas diinjak, pump impeller berputar lebih cepat dan turbin runner berputar lebih lambat. Pada kondisi ini, torque converter sedang meningkatkan momen mesin. Yang terakhir itu ada kopling. Saat kendaraan bergerak cepat, turbin runner memiliki kecepatan hampir sama dengan pump impeller. Nah, sehingga penambahan momen sangat kecil, kondisi torque converter ini berada pada kopling. Nah, prinsip kerja dari torque converter itu ada tiga, stall, acceleration, dan kopling. Selanjutnya menjelaskan komponen yang ada pada transmisi otomatis yang kedua, yaitu ada planetary gear unit. Ini tentunya tidak asing karena planetary gear unit atau unit gigi planet berfungsi sebagai penerima input dari torsi converter dan pengubah kecepatan serta tenaga putar sesuai dengan kondisi pengendaraan. Nah, ini merupakan gambar dari planetary unit. Planetary gear set merupakan pengaturan kecepatan dan arah kerja dengan cara menginjekkan atau ditch dan plate sehingga salah satu dari komponen planetary gear set meneruskan tenaga ke output, shaft, dan transmission. Bagian-bagian dari planetary gear set adalah sun gear, planet gear beserta karir, dan ring gear. Nah, ini merupakan gambar dari komponen planetary gear unit. Kita lihat di sini sun gear berada pada tengah atau porosnya. Nah, sedangkan pada pinion gear yang berwarna silver ini, dan ada ring gear yang berada di luar yang berwarna hijau, dan planetary carrier yang tuasnya berwarna merah. Nah, ini ada prinsip kerja atau cara kerja kiri planetary yang terdiri dari tiga macam. Di antaranya ada perlambatan. Nah, saat perlambatan, ring gear sebagai penggerak, sun gear ditahan, dan karir yang digerakkan. Akibatnya, pinion gear juga berputar searah jarum jam. Karir berputar searah jarum jam dengan ring gear dan putaran karir lebih cepat dari putaran ring gear. Nah, ini gambar dari proses perlambatan dari cara kerja planetary. Selanjutnya ada percepatan. Nah, saat percepatan, sun gear sebagai penggerak karir yang ditahan dan ring gear yang digerakkan. Akibatnya, pinion gear berputar berlawanan arah jarum jam. Nah, ring gear berputar searah dengan karir dan putaran ring gear lebih cepat dari putaran karir. Yang terakhir itu ada mundur. Saat mundur, sun gear sebagai penggerak karir yang ditahan, ring gear yang digerakkan. Akibatnya, pinion gear berputar berlawanan arah. Ring gear berputar berlawanan arah dengan sun gear dan putaran ring gear lebih lambat dari putaran sun gear. Ini merupakan contoh gambar dari
prinsip kerja planetary gear mundur. Ini merupakan gambar dari komponen-komponen dari planetary gear unit. Di sini kita lihat, di sini ada ring gear, ada planet gear, sun gear, ada input sub, band, ada drum connector to sun gear yang berwarna kuning, dan output sub and planet carrier yang berwarna hijau ini. Ada lagi cloth pack dan oil line dan cool piston. Nah, ini ada syarat bekerja planetary gearset. Nah, syarat syarat bekerjanya planetary gearset yaitu yang pertama diberi input putaran. Pastinya planetary gearset tidak akan berputar jika tidak ada input putarannya. Nah, yang kedua itu ada salah satu komponen harus ditahan. Nah, seperti prinsip kerja yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini ada keuntungan menggunakan planetary gearset. Nah, apa sih keuntungannya? Yaitu keuntungan planetary gearset dibandingkan dengan external tooth gear yaitu satu, lebih praktis karena tidak membutuhkan ruang yang besar. Nah, yang kedua itu lebih halus dalam memindahkan power. Yang ketiga, beban dari masing-masing masing gear seimbang. Nah, tidak ada tidak ada beban berlebih. Nah, yang keempat itu ada pemilihan rasio gear yang sangat besar. Nah, selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komponen dari transmisi otomatis yang terakhir, yaitu ada hydraulic control unit. Nah, sistem pengontrol hidrolis berfungsi untuk memindahkan secara otomatis dan menghubungkan roda-roda gigi input, output, dan stasionari dari roda gigi planet sesuai dengan kondisi jalannya kendaraan atau kecepatan, membukanya throttle, beban, dan lain-lain. Ini merupakan gambar dari hydraulic control unit. Selanjutnya, unit pengontrol hidrolik ini mengatur operasi dari unit gigi planet, tekanan hidrolik dan titik-titik perpindahan gigi atau shift diatur oleh hidrolik berdasarkan kecepatan kendaraan dan posisi throttle. Kopling-kopling dan rem-rem bekerja diatur oleh fluida yang mengalir karena tekanan dari pompa oli atau oil pump melalui bodi katup sehingga perbandingan putaran dari susunan roda gigi planet dapat dikontrol. Nah, dari tadi saya sudah menjelaskan tentang komponen-komponen yang ada pada transmisi otomatis. Nah, berikut ini merupakan gambar dari bagian-bagian dari transmisi otomatis. Nah, letak torque converter ini sebelah kiri ini yang berbentuk besar. Nah, case ini merupakan bodi atau pelindung dari transmisi otomatis. Nah, di sini ada planetary gearset yang terletak di tengah-tengah ini. Ada modulator, ada gear selector, ada valve body, dan ada output shaft, ada brake band. Nah, ini lebih jelasnya. Ini merupakan gambaran dari komponen-komponen yang ada di transmisi otomatis. Nah, dari tadi saya sudah menjelaskan tentang komponen-komponen. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan langkah kerja. Nah, mungkin bisa melihat video berikut ini. Itu tadi penjelasan sedikit mengenai tentang langkah kerja dari transmisi otomatis. Nah, pada dasarnya transmisi otomatis itu bekerja berdasarkan planetary gear unit yang memiliki dua unit yaitu unit input dan dua unit output. Nah, pada pada komponen-komponen dasar yang ada di dalam transmisi otomatis yaitu terdapat 5 gear yaitu ada C1, C2, C3 dan C4 dan C5. Ini seperti yang dijelaskan pada video tadi, sama dengan video tadi, ini bentuknya dari transmisi otomatis. Mungkin cukup sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.